Password itu mereka sepakati dengan kata sate ayam. Sate ayam. Jadi misalnya nih ya, si A sekamar sama si B. Nah tiap kali si A ini habis dari luar, dia mau masuk ke dalam kamar, B yang ada di dalam kamar itu harus nanya dulu, A, aku mau masuk ya, apa dulu passwordnya? Nanti baru si A jawab, sate ayam. Nah, betul si A ini. Kalau misalnya dijawab dengan benar, barulah kawan yang di dalam ini baru boleh ngebukain pintu dan memperboleh si kawannya ini masuk. Kayak gitu, Wak. Udah sepakat nih, sepakat, kata mereka. Dan betul pula, alhamdulillahnya hal ini cukup efektif, Wak. Udah nggak ada lagi tuh ceritanya teman sekamar mereka tiba-tiba kesurupan kayak kemarin-kemarin. Nggak ada. Oh, tapi sayangnya suatu hari ada satu kejadian yang betul-betul membuat mereka dilanda kengerian luar biasa lagi, Wak. Ini singkat tapi seram sini ya. Suatu hari Dinda nih ngetok lah pintu kamar dia kan, mau masuk kamar. Tok katanya. Nah di dalam kan si Restu nih. Restu nanya lah kan, oh Dinda passwordnya apa Din? Kata si Restu. Dan kalian tahu Dinda jawab apa? Anjing kan? Babi kan? Anjing kan? Babi kan? Ya Allah. Betulan itu kata si Dinda. Wah, mohon maaf nih kalau memang itu katanya. Dan suara ketawa si Dinda itu pun seram kali, kencang kali gitu loh, Wak. Nah Restu yang mendengar jawaban tersebut pun langsung nangis loh. Wah, bukan si Dinda ini, bukan. Gak berani lah dia bukain pintu kan, Wak, karena dia tahu yang ada di depan kamar itu bukan Dinda yang asli nih. Dan Restu pun akhirnya memutar air kursi dari laptopnya dan mendekatkan laptop itu ke arah pintu, Wak. Dari dalam nih, mendengar lantunan air kursi, Dinda yang ada di luar itu justru berteriak marah, Wak. Kurang ajar kau ya, cepat matikan suara itu. Matikan katanya. Restu jelas tidak memperdulikan permintaan Dinda, dia justru semakin memperbesar volume dari laptopnya itu, Wak. Nah, kehebohan Dinda sama si Restu ini ternyata pastinya didengar sama teman-teman yang lainnya ya kan. Mereka pun langsung bergegas menuju ke kamarnya si Dinda dan mendapati Dinda sedang berdiri di depan pintu dalam kondisi kerasukan lagi. Matanya melotot tajam, wajahnya merah. Dinda ini ternyata sangat marah dan bermaksud ingin mendobrak pintu kamarnya itu, Wak. Dan rupanya sosok yang masuk ke dalam tubuhnya Dinda ini nggak terima gitu loh diputar air suci Al-Quran sama si Restu. Untungnya waktu itu Dinda langsung ditarik sama Bu Risma yang memang kebetulan malam itu berkunjung ke mes, Wak. Bu Risma pun berusaha untuk menenangkan Dinda dan membacakan beberapa ayat suci. Dah tuh kan nggak lama kemudian Dinda pun kembali lagi, Wak, tersadar. Nah sampai sini apakah gangguannya berhenti? Tidak, belum, Wak. Gangguan yang akan mereka alami selanjutnya ini justru semakin kayak nggak masuk akal gitu loh, Wak. Parahnya lagi, teror kali ini cukup membahayakan nyawa salah satu temannya, Nilam. Nah seperti yang aku bilang tadi, Wak, hampir semua mahasiswi yang magang di mes itu selalu diteror makhluk gaib. Nah tapi, Wak, dari semua orang hanya adik tingkat Nilam yang bernama Mita lah yang mengalami gangguan teror cukup serius. By the way, si Mita ini memang dikenal karakternya cukup pendiam, Wak. Dia kalem kali lah gitu anaknya. Nanti misalnya di saat teman-teman lainnya heboh karena gangguan mistis, Wak, si Mita ini justru nggak banyak bereaksi. Jadi dia agak yang lebih kalem lah gitu, nggak terlalu heboh kali anaknya. Nah pada suatu hari, Wak, Mita ini mendadak sakit dan meminta izin kepada Bu Risma untuk tidak masuk magang selama 1 hari. Diizinin sama Bu Mita, dimana hari itu Mita pun beristirahat lah full, Wak, di mes. Tapi karena kondisinya nggak kunjung membaik, Wak, akhirnya dia diantarkanlah pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah ternyata, Wak, setelah dicek nih, Mita ini mengalami suatu penyakit lambung yang mengharuskan dirinya menjalani rawat inap. Ya, setelah beberapa hari di opname, Mita pun akhirnya baikan nih dan dia balik lagi, Wak, ke mes. Soalnya waktu itu tugas magangnya memang masih belum selesai. Dia jadi nggak balik rumah, balik lagi ke mes nih kan. Nah sekembalinya Mita di dalam mes, Wak, entah kenapa sikapnya Mita ini jadi makin hari makin aneh. Gimana anehnya, Nat? Jadi si Mita ini, Wak, yang dulunya kan aman-aman aja nih, dia nggak pernah kesurupan atau juga mengalami gangguan kan. Secara tiba-tiba dia ini jadi sering jatuh pingsan gitu, Wak. Dan ketika kembali tersadar, Mita ini selalu dalam keadaan matanya terpejam. Terus tangannya ini bengkok gitu loh, mohon maaf ya, macam orang kena stroke. Nah bengkok gini. Tapi kan, nah kayak gitu dia. Dan selain itu juga Mita ini selalu mengunci mulutnya rapat-rapat dengan mata yang melotot ke atas. Nah kayak gitu. Dan yang kasihannya, Wak, di saat Mita ini mencoba untuk membuka mulutnya, seringkali keluar buih-buih warna kuning gitulah dari mulutnya. Dan parahnya lagi, Wak, di leher Mita ini ditemukan juga macam bekas luka kayak abis dicekek gitu loh. Miris sekali lah pokoknya keadaannya Nadia, kata Nilam. Saking parahnya
Saking parahnya kondisi Mita ini, Wak, teman-teman yang lain pun jadi kayak agak takut gitu loh mendekat. Satu-satunya orang yang berani mendekat cuma siapa? Nilam. Waktu itu aku nggak tega kali Nadia sama si Mita. Cuman kalau nggak digituin nggak terurus dia ya kan. Akhirnya kebetulan Wak, cuma Nilam saja yang bersedia menyuapin makanan dan juga ngebantuin si Mita ini kalau tiap kali mau minum. Semakin hari bukannya membantu